Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video yang tentang situasi berdarah part 2 di video kedua yaitu tentang aset mati kena rules ya. Jadi di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang automatic rules ya. Rule automatic yang dimana salah satunya adalah kita setting untuk rules on off aset ya. On off aset ya. On off aset. Aduh, sorry. Aduh, kok on lagi sih? Bentar ya. Aset ya. Nah, aset. Nah, sini kan mesti kalau kita ngiklan, kalau Anda ngiklan misalkan satu campaign, lalu misalkan Anda bikin CPO deh ya, campaign CPO, lalu ada aset 1, 2, 3, 4, 5 lah ya misalkan. Nah, sini pasti Anda akan, kalau iklan Anda ada yang hari itu bengkak ya, bengkak itu mahal ya, tiba-tiba mahal, aset ini mesti akan kena rules ini, harus pada on off aset ya. Misalkan patokan CPR Anda adalah 6.000. Nah, ini ngikutin video ya. Nah, misalkan 6.000. Nah, ini tiba-tiba ada yang di atas 6.000 ini bengkak ya. Ini mati. Kadang nah seperti ini mati. Nah, ini kan pasti ada sisa 2 ya. Nah, ini pasti akan ada kepanikan loh, kok iklan saya mati semua. Nah, bahkan malah ini akan mati semua ya. Akhirnya ini mati, kota mati. Kalau aset ini mati semua kan kampanyenya mati ya. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi kepanikan kita biar tetap juga operasional CS kita ini tetap berjalan ya, jadi jangan sampai CS ini bengong ya. Nah, ini solusinya adalah seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu ya Anda susun bikin iklan semurah mungkin ya, dari copy ads ya, copy ads, lalu apalagi sampai landing page lah ya, susunan landing page itu bagaimana cepat, speednya itu pastikan cepat, lalu penawaran produknya yang bisa bikin pengen audiens, pengen beli ya, lalu pengen dengan harga yang menurut mereka terjangkau buat mereka, atau Anda berikan bonus agar mereka itu memang pengen beli banget ya. Ini disusun sedemikian bagusnya gitu ya. Nah, pertama yang ini utamanya ya, kalau iklan kita tiba-tiba mati ya, yaitu benar ini dulu ya, Anda analisa mana yang salah. Yang kedua yaitu Anda bisa gunakan CPR, jangan ikuti saya ya, jangan sampai 6.000 ya. CPR nggak perlu 6.000 dulu, nggak apa-apa ya. Nah, Anda fokus saja untuk leads dulu ya, tapi dengan CPR-nya juga masih dihitung standar murahnya ya. Misalkan kalau saya kemarin jelasin 20% margin ya, hitungan CPR patokannya, Anda bisa gunakan mungkin 15% margin ya. Margin kan maksimal 20% ya, tapi Anda bisa pakai CPR 15% margin. Misalkan cost ratio-nya margin Anda adalah 100.000 per pieces produk ya, jadi CPR Anda adalah berapa? 15.000 gitu ya. Nah gitu ya, jadi 15%-nya ya untuk ngitung atau membuat patokan CPR-nya menjadi 15% gitu ya. Nah, CPR-nya jangan kerendahan, ini untuk awal-awal Anda ya. Nah, terus yang ketiga ya, pastikan Anda bermain ke banyak campaign. Nah, campaign otomatis kalau banyak campaign ini banyak adset ya, banyak adset. Nah, gitu ya. Nah, ini efeknya seperti apa ya? Seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau kita mempunyai banyak campaign dan adset, ini kan rules di adset ya, rulesnya di adset ya. Nah, kesini ya. Nah, kalau ketika kita mempunyai banyak adset, misalkan ini adset yang banyak banget ya, dari berbagai campaign ya, dia menelurkan beberapa adset ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika ada yang mati adsetnya pas di hari buruknya dia, adset kan tiap hari akan selalu naik turun ya, kadang mahal kadang murah ya. Nah, ini naik turun tiap harinya. Nah, ketika ada aset yang mati ya tidak apa-apa, biarin. Ketika ini mati, misalkan ini aset ini mati kena rules ya, nah tidak apa-apa. Nah, tapi Anda udah siap dengan ini ya, memang resiko aset mati itu tetap ada. Jadi jangan berharap Anda udah nyeting ini lalu asetnya ada, semua aset itu akan murah semua, enggak ya, karena memang mesti akan ada mati rules yang mati ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika Anda udah benahi di sini, utamanya dibenahi di sini, iklannya Anda susun dengan bagus ya, optimal, lalu CPR-nya ditinggikan dikit tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini, lalu bikin banyak campaign. Nah, seperti ini. Jadi ketika Anda mendapatkan beberapa aset yang mati, tapi pastikan ini masih di bawah 30% total aset yang mati ini loh ya. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Berarti ini udah masuk winning. Ini jangan khawatir ketika ada aset yang mati, ya pastikan masih di bawah 30% itu hitungan iklan Anda itu termasuk winning ya gitu. Oke, lalu yang
yang berikutnya nih. Nah ini agak tricky ya, atau iya, jadi ini membutuhkan tools dari luar ya, karena saya nggak bisa menemukan strategi keempat ini dengan menggunakan tools dari Facebook Ads sendiri. Nah ini tools rules, untuk setting rules luar. Nah fungsinya adalah seperti apa? Seperti ini. Jadi gini, jadi kan kalau kita misal sudah menyiapkan 100 adset misalkan ya, dari 20 campaign, ini 20 campaign kan, terus ada satu campaign itu misalkan 5 adset, jadi 100 ya, 5 kali 20 berapa? 100 ya, 100 adset ya. Nah 100 adset, ketika ada yang mati misalkan masih di bawah 30, mati mati 20 yang 20 aset, 20 aset ini tewas. Nah ini masih sisa 80. Nah padahal kita ini mempunyai CS, misalkan ada udah scale up ya, nah 10 CS ya, 10 CS. Nah 10 CS ini sebenarnya membutuhkan budget ya, membutuhkan budget iklan ini udah kita kira-kira untuk 100 aset ini ya, 20 campaign 100 aset ini ya. Nah ketika ada yang mati, pasti budget yang diberikan ke 10 CS akan berkurang ya. Oke, sekali lagi gini, jadi ketika ada beberapa aset yang mati karena rules, pasti misalkan 20 aset ya ini mati. Nah ini pasti akan ada beberapa campaign juga yang mati, misalkan dari 20 misalkan ada 2 campaign ya, atau 5 campaign ya, 5 campaign yang mati juga, 5 campaign yang mati karena aset ini jelek misalkan bukan di harinya. Nah ini mati, pasti kalau ketika ini mati tengah jalan, jadi budget yang kita setting yang sebenarnya cukup untuk 10 CS ini akan berkurang ya, budget iklan loh ya, misalkan ini udah kita setting 10 juta ya, ini udah kita setting 10 juta, tapi ternyata tengah jalan ini beberapa asset dan campaign-nya itu mati, jadi otomatis budget yang akan kita keluarkan di hari itu pasti akan berkurang. Misalkan nantinya kalau banyak campaign yang mati ya, mungkin cuma 6 juta doang dia akan nyepen iklannya, dan padahal kebutuhan 10 CS ini adalah 10 juta, tapi ketika ada yang mati kan cuma 6 juta yang nyepen, jadi ini berkurang. Nah ini bagaimana solusinya? Nah kita pakai tools dari luar ini ya, tools dari luar ya. Nah ini strateginya seperti ini. Saya akan ganti halaman ya, bentar. Mana wih? Nah ini ya, nah ini. Oke, tools dari luar ya, tools luar untuk rules ya, rules otomatis. Nah nih, oke, ini Anda bisa menggunakan ini setelah Anda mendapatkan profit Kopang Kaping ya. Ini dilakukan untuk scaling ekstrim atau brutalnya ya, scaling ekstrim. Jadi ketika kita udah melangkah ke scaling ekstrim ini, pasti Anda kan udah mendapatkan profit Kopang Kaping ya. Nah kalau udah mendapatkan profit Kopang Kaping ya, profit banyak lah ya, jangan ragu untuk membeli tools ini. Tools luar ini akan bisa men-setting seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai 20 campaign, misalkan 20 campaign, dan di dalamnya ada 20 kali 5 100 ya, tadi 100 adset, lalu kita bikin rules dan bisa menyebabkan mati 5 campaign, misalkan 5 campaign untuk beberapa rules, misalkan 20 adset, misalkan ini misalkan saja ya, masih di bawah 20% ya, masih winning ceritanya ya. Nah pasti kan sisanya adalah 15 campaign. Nah dan berapa aset kayak 80 ya, ini misalkan saja misalkan ya. Intinya yang saya gambarkan ini adalah settingan budget awalnya adalah 10 juta. Ini kalau kita akan mengalami kematian aset tengah jalan, pasti dia iklan kita akan spendnya juga akan berkurang, misalkan cuma 6 juta atau, padahal untuk kebutuhan CS ini untuk mengejar closing, nah ini kita udah menentukan 10 juta per day ini untuk 10 CS ya. Nah 10 CS, tapi kalau kita nantinya campaign cuma bisa spend ini, pasti nggak akan optimal, si CS akan banyak nganggurnya ya, karena list yang diterima tiap harinya itu berkurang. Nah ini fungsi untuk tools ini adalah kita bisa menggunakan tools ini untuk menggunakan tools ini. Nah selain dua tools ini kita gunakan sebagai ini tools untuk increase. Nah increase budget. Nah ya, increase budget plus pendampingnya yaitu set budget. Oke, nah set budget.
Oke ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya saya udah ngotak-ngatik nih untuk rules di Facebook ini. Untuk set budget ini adalah gini. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Tadi sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi solusinya di sini yaitu bagaimana biar saat kita mengalami kematian beberapa aset ini, tapi campaign sisa ini masih terjaga stabil, artinya masih bisa nyepen bukan 6 juta tapi tetap 10 juta. Ini bagaimana caranya ya? Kita pakai bantuan fitur ini increase budget gitu ya. Jadi kita akan mengincrease budget, menaikkan 20% ya, 20% budget pada aset yang masih hidup. Nah gitu, jadi kita naikkan nih ya. Jadi ketika ada yang tumbang, tapi aset-aset lainnya ya, ketika ada yang tumbang, misalkan ini aset ya, ketika ada yang tumbang, nah ini masih bisa kita naikkan budgetnya, ini aset lainnya yang hidup kita naikkan biar bisa tetap memenuhi kebutuhan spend iklan kita maksimal sampai 10 juta lah ya, gitu maksimal gitu ya. Jadi kita naikkan nantinya pakai rules ini, kita naikkan pada campaignnya ya, 20% budget, bentar. Nah 20% budget pada campaign, karena kita pakai CPO ya, jadi yang dinaikkan adalah nanti kita setting yaitu campaign budget, naikkan budget pada campaignnya, budget pada campaign ya, karena kita pakai CPO ya. Kalau kita udah menaikkan campaign budget pada campaign ya, otomatis aset yang di dalamnya yang masih hidup ya, dia juga otomatis akan bisa nyepen lebih banyak ya. Sehingga tujuan pencegahan ini adalah untuk biar spend iklan kita perharinya itu tetap stabil, terjaga ya. Nah ini untuk walaupun nanti campaign kita ada yang mati, dan rules apabila nanti ada campaign dan beberapa aset kita yang mati karena rules ya, tapi untuk kebutuhan CS biar nggak terlalu bengong banget ya, kita masih bisa menjaga demi spend iklan itu maksimal ya, sampai yang sudah kita tentukan yaitu misal minimal 10 juta per day untuk 10 CS gitu ya. Oke, nah sebenarnya ini udah beres nih, kita pakai strategi increase budget ini ya. Walaupun sebenarnya fitur increase budget ini sudah ada juga di fitur rules dari Facebook itu sendiri ya. Tapi untuk rules luar ini biasanya saya menggunakan untuk ini. Nah, set budgetnya ini untuk pendukungnya, fitur pendukungnya kita bikin rules lagi, ini set budget rules ya. Rules ini juga increase budget rules. Ini rules semua nih ya. Ini kita masih berhubungan, kita masih membahas, saya masih membahas tentang rules ya. Nah, ini untuk rules set budget ini saya belum menemukan untuk setting pada rules di Facebooknya. Ini saya cuma menemukan tentang decrease budget ya, tapi ini agak susah ya decrease budget. Nah ini kalau di rules Facebook ini adanya cuma di rules menurunkan budget ya, menurunkan budget. Nah ini agak susah ya, susah untuk menentukan. Misalkan kita setting campaign misalkan 200.000, aduh. Nah ini setting campaign 200.000 per campaign. Lalu ketika kena rules ini dia akan naik menjadi, kalau 20% dan bertahap dia akan bisa menjadi 300 lebih, 300 misalkan 56.000 ya, kadang seperti itu ya. Nah soalnya naiknya kita setting 3 jam sekali gitu ya, jadi naik lagi sampai segini. Nah kalau kita pengen, nah ini tujuan kita memakai fitur set budget ini, kita bisa men-setting budget besoknya ya. Ini kan misalkan ini hari Senin ya, campaign yang winning itu campaign yang masih hidup ya, Senin. Nah Senin campaign yang udah masih hidup dan dia terkena rules increase budget, sehingga 200.000 ini kan bisa naik menjadi 356.000. Nah ini kita tujuannya adalah biar hari Selasanya dia kembali menjadi 200.000 lagi. Ini kan kalau udah kena rules ini kan settingan budgetnya di campaign tersebut ada 356.000 ya, tapi kita ingin mengembalikan besoknya menjadi 200.000 lagi. Nah ini fungsi untuk fitur set budget ini untuk mengembalikan lagi campaign untuk besoknya ya, kita setting 200.000 lagi, jadi dia mengulangi dari awal lagi. Beberapa campaign yang mati juga akan hidup dan disetting 200.000 lagi. Gitu juga campaign-campaign yang udah terincrease, udah naik budgetnya ya, udah tersetting budgetnya ya, dikembalikan lagi, sehingga kita mengulangi lagi untuk memulai iklan di hari berikutnya dengan set budget yang dinormalkan lagi gitu ya.
Oke, gitu ya. Jadi untuk fungsi fitur set budget ini akan lebih kita butuhkan daripada rules decrease budget. Ini agak bingungin gitu ya. Jadi kita pakai fitur rules set budget yang dimana cuma saya baru menemukannya baru ada di tools luar ya, nggak ada di tools dari Facebook itu sendiri. Ini fungsinya untuk set budget gitu, untuk mengembalikan set budget di hari berikutnya gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengatasi kalau Anda bingung nih, karena soalnya juga ini materi sebenarnya udah masuk ke scaling ekstrim ya, dimana Anda itu mempunyai beberapa CS, dan beberapa CS itu udah dijatah untuk misalkan untuk 100 leads per hari, dimana kita mengeluarkan misalkan minimal 10 juta per hari kepada beberapa CS kita itu. Nah, tapi ketika ketika aset kita atau campaign kita ada yang mati, pasti spend yang kita keluarkan kan akan berkurang ya. Jadi menyebabkan si CS yang kita punya itu akan lebih banyak nganggurnya, karena banyak campaign yang mati kena rules ya. Maka dari itu kita harus menstabilkan spend budgetnya dengan cara menaikkan budget campaign-campaign yang masih hidup, menaikkan ya, biar iklan kita itu masih menyepend dengan kondisi misalkan kita targetnya 10 juta per day ya, kita tetap menstabilkan pengeluaran iklan itu bisa tembus masih di angka 10 juta per hari ya, jadi nggak berkurang gitu ya. Nah, fungsinya adalah solusinya adalah kita menggunakan fitur increase budget dan mengembalikan besoknya lagi ke normal dengan rules set budget. Jadi kombinasi ya, increase budget plus set budget ini adalah kombinasi yang sering saya gunakan ya untuk menstabilkan kebutuhan CS biar nggak nganggur-nganggur gitu ya, nggak banyakkan nganggur gitu ya gitu. Oke, jadi kalau Anda bingung muter-muter lagi aja, tapi kalau Anda belum nyampe ke scaling ekstrim ya, ini boleh di skip saja. Oke ya, jadi paham untuk video kali ini cuma share pengalaman saja ya, sampai segini ya, sampai tahap ini juga saya share ya biar plong gitu lah ya, saya share pengalaman itu belak-belakan banget ya. Oke, semoga dipahami. Gitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.